Iya, ada Pak. Mau tanya nih, Ya silakan. apakah satu klik ratusan dolar itu benar adanya? Sebetulnya itu lebih ke angan-angan ya, angan-angan. Tapi mengenai benar apa adanya tergantung pada modal masing-masing. Jadi agar tidak dianggap angan-angan, benar adanya ketika memang diimbangi dengan modal yang besar. Kenapa? Karena satu klik ratusan dolar butuh volume transaksi yang besar. Volume transaksi yang besar tidak mungkin didapat dari modal yang kecil. Nah, minimal harus modal yang ratusan dolar juga untuk membuat satu klik ratusan dolar. Jadi benar adanya ketika diimbangi dengan modal yang besar. Tapi hanya angan-angan dan cuma cita-cita tanpa kenyataan jika hanya modal kecil. Jadi seperti itu mungkin ya. Nah, terus ada lagi pertanyaan nih Pak. Loh, siap. Apa yang harus dilakukan ketika analisa kita tidak sesuai atau berbalik arah? Jadi pada basicnya ketika kita trading tentu kita menggunakan teknik andalan kita masing-masing. Itu berkaitan dengan trading plan sebelum kita masuk ke market. Kita sudah men-setup nih market akan kemana sesuai strategi kita masing-masing. Nah masalahnya market analisa kita sesuai apa enggak itu kan tergantung market masing-masing. Kalau misalkan analisa kita gak sesuai, apa yang harus dilakukan kan? Nah tentunya hal yang paling mendasar adalah membatasi resiko kerugian dulu. Karena tidak sesuai dan open posisi yang tidak sesuai tidak bisa dirubah. Satu-satunya cara ya tentunya kita batasi dulu kerugiannya. Dengan cara apa? Banyak. Yang pertama kita bisa memasang stop loss. Kalau kita nggak mau stop loss, kita bisa teknik averaging, martingale, atau bahkan locking. Jadi ketiga teknik meminimalisir resiko itu tentunya harus kita pada dasari tentang seberapa besar keurgenannya market itu akan kembali atau tidak gitu. Jadi selama kita punya trading plan, selama itu pula trading kita akan baik-baik saja. Wah, ini ada pertanyaan terakhir nih Pak. Apa itu Pak tadi? Martingale, averaging, dan locking. Wah, kayaknya belum pernah ke Dimek masnya ini. Sampai nggak tahu kalau gituan ya. Jadi Mas, hal seperti itu sering kita jelaskan ke edukasi dan bimbingan di Dimek. Mungkin sedikit saya ulas, itu adalah salah satu teknik untuk meminimalisir resiko kerugian ya. Yang pertama, averaging. Apa itu averaging? Averaging itu kita menambah posisi ketika floating dengan jumlah lot yang sama dan posisi yang sama. Nah, jadi kita menumpuk posisi yang sama dengan lot yang sama, itu averaging. Ada lagi martingale. Martingale apa? Kita menumpuk posisi yang sama dengan lot yang berbeda dari posisi semula. Nah, kalau locking nggak boleh disarankan karena selama modal kita masih besar, jangan sekali-kali kita locking. Bukanya yang susah. Karena locking itu nanti kita membuka posisi yang berbeda dari posisi awal. Misalkan kita floating pada posisi sell, kita buka lagi posisi buy dengan lot yang sama, itu locking. Jadi locking itu adalah salah satu alternatif yang paling dihindari ketika dana kita masih besar. Jadi mungkin kayak gitu. Wah, setelah saya bertanya sama Cak Solik, saya tercerahkan nih ilmu dan pikiran saya. Terima kasih ya Cak Solik. Sama-sama. Untuk pesan kepada trader pemula apa nih Pak? Baik, untuk pesan teman-teman yang mau memulai aktivitas trading, harap diingat, satu, siapkan mentalnya. Yang kedua, siapkan modalnya. Nah, yang namanya dagang pasti perlu modal. Jadi apapun dagang itu pasti perlu modal, termasuk trading. Yang ketiga, siapkan ilmunya. Dan ilmu banyak bisa dicari. Salah satunya mungkin teman-teman datang ke Dimek, karena Dimek menyediakan aktivitas edukasi dan bimbingan secara gratis untuk teman-teman yang mau memulai trading. Jadi itu mungkin yang harap diingat untuk teman-teman pemula. Mungkin dari ketiga itu disiapkan baik-baik dan join us, siap untuk ketemu saya. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Sedikit waktu yang bisa saya berikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang mau memulai trading. Terima kasih atas waktunya.